wabarakatuh. Gara-gara kapal kau lambek belabuh jadilah. Alhamdulillah, walaupun perjalanan panjang akhirnya sampai. Walaupun mulai awalnya tangannya macam ko, ya macam ko. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendirikan malam-malam Ramadan. Dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kami muliakan, yang kami hormati para pengacara yang hadir. Kemudian yang kami muliakan, yang kami hormati para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para ustadz, para ustazah yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bukit yang sempat hadir pada malam hari ini beserta perangkatnya. Kemudian yang kami hormati Tamir Masjid Al-Istiqomah. Kemudian yang kami banggakan hadir sahabat-sahabat kami dari komunitas Thariqul Hijrah. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, innal ladzi man laysa lahu fi jawfihi syai'un minal Qur'an kalbaitil kharbi. Masyarul muslimin, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai peringatan nuzulil Quran, Bu, Iko pertama kali yang mengisi acara godang di Istiqomah. Biasanya mengisi di luar. Alhamdulillah, Allah takbir mana meliko dapat mengisi nuzulul Quran. Para alim, para ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, para ustazah, mohon izin, sesungguhnya yang duduk di siko bukanlah yang pandai. Yang duduk di siko bukanlah alim, bukanlah ulama, bukanlah ustaz, tapi cuma menyampaikan pesan-pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan dibahas tentang nuzulul Quran dapat menggugah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, kira-kira nak sampai jam berapa acara kau? Hari 9:10. Beruntunglah orang-orang yang makan maghrib tadi makan banyak, dan merugilah orang-orang yang berbuka tadi makannya dikit. Tidak lama, palingan sekitar 50 menit, 20 menit acara sudah. Pertama-tama kita panjatkan rasa puji bertasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir salat tarawih, salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih berjamaah, dilanjutkan dengan sunatul witir, dilanjutkan dengan majelis taklim. Seandainya awak mati menjelang pagi sogi, kita tak ada malu ngado dengan Allah. Seandainya kita mati malam itu, kita tak ada malu ngado dengan Allah. Apa sebab? Sudah kita tutup malam kita dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah timu dak timu itu bukan urusan awak.
Masalah timu dak timu ibadah kita bukan urusan kita. Tugas kita apa? Wasjud waqtarib. Tugas kita sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lebih malunya ketika kita mati, kita tak ada membawa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mati, ibadah kau tak ada diterima dengan Allah. Seandainya kita mati, ibadah yang kita lakukan itu tak ada diterima dengan Tuhan. Itu lebih baik daripada kita mati tapi tak ada membawa amal ibadah sama sekali. Tapi mudah-mudahan yang kita lakukan malam itu, mulai daripada semayang tarawih, semayang isya berjamaah. Kata Nabi kan, siapa yang semayang isyanya berjamaah sama dengan semayang separuh malam. Mudah-mudahan kita tergolong dalam itu. Amin. Amin ya Rabbal. Kemudian tarawih berjamaah, kemudian sunat witir, majelis ta'lim, kesebuah amal ibadah yang paling mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat merugilah orang-orang yang la tahu pada malam Ramadan ada salat tarawih, la tahu pada malam Ramadan ada nuzulul Quran. La diumumkan dengan panitia malam itu nuzulul Quran. Dongau dari rumah, tapi dia nak juga datang. Ya benar. Kalaulah seandainya penduduk Simpang Bukit kau datang kalau ngalu malam kau jantannya, maka ada muek-muek masjid kau. Tapi mana? Merugilah orang itu sesuai dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu Nabi malaikat Jibril berdoa dan Nabi Muhammad SAW mengaminkannya. Celakolah orang-orang yang ketika basuh bulan Ramadan tetapi dosanya tak ada diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengaminkan doanya Jibril itu. Kalaulah malaikat Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan, kira-kira terkabul atau tertolak doa itu? Kabul. Jibril berdoa, Nabi Muhammad mengaminkannya. Apa doanya? Celakolah ugang-ugang dan merugilah ugang-ugang ketika datang Ramadan tapi dosanya tidak ada diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang tidak ada melaksanakan solat tarawih, yang tidak ada semayang berjamaah, yang tidak ada beribadah ketika bulan Ramadan. Siang tidak ada poso, malam lah tidak ada tarawih. Tahu-tahu pas hari ayo, caca hari ayo. Ada tak macam tu? Banyak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang berjamaah. Mudah-mudahan ikut sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Apa sebab? Orang-orang yang rutin berjamaah 5 waktu itu insyaallah ini akhiri hidupnya dalam keadaan husnul khotimah, matinya mati baik. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam telah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita di atas dunia diberkahi oleh Allah, akhirat diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dokok-dokok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kelak Nabi kenal dengan kita. Dokok-dokok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dimudahkan kita dalam sakaratul maut. Dokok-dokok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dimudahkan lewat jembatan Siratul Mustaqim. Dokok-dokok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di alam akhirat kelak. Macam mana nak dokok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kojokan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarawih kata Rasul, tarawih. Puasa kata Nabi Muhammad, puasa. Sedekah kata Nabi Muhammad, sedekah. Berjamaah kata Nabi Muhammad, berjamaah. Kadang
anak disuruh semayang tarawih, tapi ayah umatnya di rumah lah. Iya bedak. Kadang menantu semayang, mentua di rumah lah. Kadang mentua semayang, menantu di rumah lah. Ada risiko. Mentua boleh semayang, menantu adalah di rumah. Bini boleh semayang, laki ada di rumah. Ada risiko. Laki boleh tarawih, bini ada di rumah. Ada risiko. Kadang saumah layang dunia ndak do boleh tarawih. Ada risiko. Gawat Pak Kades. Ada kalau penduduk Pak Kades loh. Hah? Galau-galaunya ada. Menganggap bulan poso itu cuman untuk nak ngojal hari ayu. Katanya, kata ulama sampaikannya, sio-siolah orang yang menyio-nyiokan bulan Ramadan. Siapa itu? Orang yang menganggap bulan poso itu sama macam bulan corai. Ada masyarakat tu menganggap bulan Ramadan itu sama baik macam bulan corai, sama baik macam bulan biasa. Iko ciri-ciri orang yang merugi ketika bulan Ramadan. Siapa itu? Siang dah ada poso, malam dah ada tarawih. Hah? Orang tadarus, inyo sibuk main dom. Orang tadarus, inyo sibuk main remi. Mana bukti kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kadang main dom kau sambil berjudi pula. Hah? Sambil berjudi. Tak duduk besok lah. Judi okok. Hah? Yang khawatirnya apa? Ketika Tuhan murka, ketika Tuhan maya, yang kono serang kau bukan yang main judi baik, yang pergi ku masoji kau kono juo. Kalaulah tsunami itu Allah datangkan ke siko, yang kono azab bukan ugang itu baik, awak kono juo. Iko yang nak diwanti-wanti. Anak tadarus, ayahnya adalah main dom. Nah, bini tadarus, ayahnya adalah sibuk gawenya. Nauzubillah. Yang dikerja apa? Untuk hari ayu akan datang. Macam mana kita nak mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada nyampaikan ayat kowe ini yang ceramah tu, dak ada kowe nyampaikan apa yang ada lah. Berkenaan dengan nuzulul Quran, Allah sampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya kita lah tahu bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, turun ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz turun kepada samai dunia, langit dunia. Dari langit dunia turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama? Ada menyampaikannya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang mana Al-Quran terdiri daripada 6.236 ayat. Ada menyampaikannya 6.666 ayat. Yang terdiri daripada satu boleh surat 30 juz. Kemudian ada 52.000 kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu Al-Quran turun bukan sebatas untuk diturunkan baik. Di antara rukun iman yang 6 itu ada beriman kepada kitab. Hari itu kita cuma beriman kepada Al-Quran, tapi tidak ada beriman kepada isi Al-Quran. Betul? Beriman cuma kepada Al-Quran, tapi tidak ada beriman kepada isi Al-Quran. Kalaulah seandainya orang simpang buki kau beriman kepada isi Al-Quran, maka ponu masoji kau malam iko. Kalaulah seandainya orang buki iko beriman kepada isi Al-Quran, maka tak ada maksiat yang ada di desa buki iko. Ngapa itu terjadi? Ngapa masoji sepi? Ngapa masih ada yang ada poso? Karena cuma beriman sebatas isi, beriman kepada kulinya Al-Quran, tapi tidak ada beriman kepada isi Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dak do diwariskannya tungkeknya Nabi Musa, tidak. Dak do diwariskannya daripada Nabi Sulaiman, mukjizatnya Nabi Sulaiman, tidak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwariskan langsung dengan Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu turunnya secara bertahap-tahap. Ada yang bertanya, ngapo dak ada sekaligus baetat Quran itu turun? Ngapo nak bertahap-tahap nian? Pada malam ini disampaikan ada beberapa macam hikmah daripada turunnya Al-Quran itu secara bertahap-tahap. Ngapo dak ada sekaligus turun baik. Jadi Nabi Muhammad itulah kita tahu ketika ia mendapatkan wahyu pertama itu kan di Gharul Hira, di Gua Hira. Yang mana Nabi Muhammad sebelum itu kan dia bolak-balik Gua Hira, berholwat menyendiri di situ. Ketika wahyu yang datang pertama kali itu apa? Iqra, yang dibacakan Ustaz Mawandi tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata malaikat Jibril apa? Iqra. Apa kata Nabi Muhammad? Ma ana biqari, ambo tak bisa maco. Nabi Muhammad sampai tak bisa maco. Iqra, kata malaikat Jibril, ma ana biqari. Sehingga apa dipaguinya Nabi Muhammad itu dengan malaikat Jibril, sehingga Nabi Muhammad itu agak gaduh dikit. Dingin, balik tiba di rumah apa? Nabi Muhammad kalau menggigil. Tiba di rumah apa? Diperintahkannya Siti Khadijah, wahai Khadijah, zalimuni, selimuti aku. Tak ada bertanya Khadijah tu, ngapo minta selimuan? Apa hal? Kalau Khadijah iko, ibu-ibu iko, kalau ada laki balik kedinginan, selimuan minta selimuan kira-kira, apa langsung diselimuan? Apa bertanya dulu? Bapa hari laki awak ada balik-balik misalnya. Pas balik domom. Tiba-tiba rumah wah pihak tolong selimuan. Semua dah ndak selimuan bertanya dulu. Lakon maya dulu baru dah selimuan. Kalau mau katuan lagi nak hujan nak juga nak bangkat. Kalau mau toganan, lah nyanyuk dulu baru lakon selimuan. Tapi Siti Khadijah dulu dak. Selimuikan ambo kata Nabi Muhammad, langsung diselimuikannya. Setelah itu baru Khadijah ke bertanya, apa yang terjadi? Katanya Nabi Muhammad SAW tadi yang menengok ada sosok makhluk yang paling elok nian, godang putih, lagak. Tapi Khadijah itu ditanya, minta tanya, tunggu kalau kamu bertanya dengan Warokoh, pamannya daripada Khadijah itu tadi. Sehingga apa pas ditanya dan mana Warokoh itu tergolong orang-orang ahli kitab pada saat itu. Ditanya Nabi Muhammad itu basuh iko. Oh, ikonya bakal menjadi nabi akhir zaman, dan ini bakal mendapatkan wahyu, dan ini bakal bergelar menjadi nabi. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa pertama kali Iqra yang diturunkan? Baca. Artinya apa? Ketika idu iko nak aman, ketika idu iko nak selamat dunia akhirat, yang pertama kali apa? Baca dulu. Apa yang dibaca? Kehidupan iko yang nak dibaca dulu. Baca situasinya, baca macam mana menjalaninya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunkannya Al-Quran itu apa? 30 tahun di Mekah itu, 10 tahun di Madinah. Ayat yang turun di Mekah itu disebut dengan ayatul Makiyah, ayat Makiyah, turunnya di Mekah. Ada turunnya di Madinah, yaitu Madaniyah, ayatnya Madaniyah. Onam ibu 236 ayat, 30 juz 1 ompek boleh sure, dan itu yang nak dibaca. Ada yang nyampaikannya, usahakan hatam Quran sebelum nuzulul Quran. Ada yang hatam sebelum nuzul Quran lah 2 kali, ada lah 3 kali, ada lah 5 kali, ada lah 10 kali. Ada yang ulun nian, ada lagi juz 1 itulah. Tanya iko juz berapa? Juz 1 jo. Sogi juz 1 jo. Masa elok ada juz yang dibaca. Iko dak ada nian. Makonyo bang, yuk mau sampaikan dengan ganti-ganti ya mau. Kat ngaji dah tukang. Mohon maaf para alim, para ulama, tuan-tuan guru. Pokoknya dak tahu tajwid, pokok baca baiklah Quran kau dulu selama bulan Ramadan kau. Salah tak kau ndak ala salah-salah dulu. Tapi kalau bajau,
Daripada ngapo? Daripada tak ada muka Quran sama sekali. Yang panjang jadi pendek, jadi pendek jadi panjang macam mana tak? Lantaklah dulu baca baiklah pokok Yang penting baca. Ai sosek aja Ustaz. Enggak. Tapi kena bajau. Ngapo? Memanfaatkan situasi bulan Ramadan. Tapi nek maca Quran ni cik, soro harus keluar. Jangan ada orang tu baca Quran, lotak lehan depannya Quran lotan, tu mulik kontok. Mulik ontok. Tu balik ya. Balik ya. Ambil sebolanya, ala ke copek acik kau ngaji. Soro dah ada keluar. Kalau ngaji soro dah ada keluar tak bisa. Ngapo? Hukum tajwidnya dah ada, makharijul hurufnya dah ada, makanya harus ada soro keluar. Tak macam mana kalau dibaca arti baik Arab ada saya dibaca, copek ambil tamat kelak. Arab yang dibaca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ngapa mu anjurkan pokok baca bela dulu selama bulan Ramadan kau. Innal ladzi man laysa lahu fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitul harbi. Sesungguhnya orang yang di dalam tenggorokannya dah ada bacaan Al-Quranul Karim. Mengulang lagi, sesungguhnya orang yang di dalam rongga kongkuangnya itu dah ada huruf-huruf Al-Quran. Artinya apa? Dah ada macam Quran. Itu sama macam umah yang untua. Boleh? Kalau joleh lah, tinggal ngaji lah. Ikut tak bawa tabuk semangkrak. Ayolah po dia mata tak. Bawa semangkrak. Yang tak tahu semangkrak bawa satu ain. Oh satu ain. Ayolah po dia mata. Giliran tengok HP kau berjam-jam. Iya tak? Tak di siko tak do dusun orang. Dusun awak elok kalau apa kau. Amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hikmahnya ngapa? Untuk menguatkan hatinya, jiwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena pada saat itu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi kau dikuatkannya dengan Al-Quran kau turun secara bertahap. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril alaihi salam. Hikmah yang kedua apa? Untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan serangan-serangan daripada orang-orang kafir. Ketika orang kafir minta macam itu, Nabi jawab macam itu. Makanya Al-Quran itu turunnya secara bertahap. Kalilah Al-Quran itu sekali turun 30 juz langsung kepada Nabi Muhammad, seandainya orang kafir itu bertanya masalah itu, sibuk Nabi Muhammad nak buka dulu buku lambe. Tapi Quran itu hikmah yang ketiga turun secara bertahap. Ngapa? Menyesuaikan peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang terjadi dan menetapkan hukum-hukum di dalam Islam, masalah hukum Islam itu. Makanya Quran itu turun sesuai keadaan peristiwa yang terjadi. Salah satu contohnya, Allah Subhanahu wa taala melarang orang minum khamar. Itu tidak langsung Allah haramkan secara spontan, tapi bertahap. Yang pertama kali apa? Yas'alunaka 'anil khamri. Wahai Muhammad, seandainya ada yang bertanya kepada engkau tentang khamar itu, kul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas. Katakan sesungguhnya di dalam itu ada mudarat yang godang, tapi ada sedikit manfaat. Tapi tidak ada langsung haram pada waktu itu. Turun yang kedua, ayat yang kedua apa? Dilarangnya masalah orang yang mabuk itu untuk semayang. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang mabuk, yang beriman, ketika kamu dalam keadaan mabuk, la taqrabus salah, jangan dokok-dokok semayang, jangan semayang. Wa antum sukara, karena kamu dalam keadaan mabuk dan sadar. Itu larangan yang kedua. Makanya Quran itu turunnya bertahap. Tak ada langsung spontan ketika khamar itu haram. Tak. Jadi orang yang mabuk, ayat macam mana? Kami itu ada mabuk, tapi mak minum khamar, minum
yang mabuk-mabuk tapi tak ada mabuk, tapi kerana kebiasaannya tadi sehingga tak ada muatnya mabuk lah biasa cik. Nah, tetapnya tak boleh untuk melaksanakan semayang sampainya apa? Sampainya suci. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga baru turun larangan homar, judi iko haram hukumnya secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Iko bagi-bagi kanti-kanti yang masih main slot, bagi kanti-kanti yang masih judi, nak judi okok, nak judi sen, nak judi apalah segala macam. Karena ada dong Pak Kades, dusun awak kau, ini bukan lapak, tapi ini judi. Judi bukan judi sen, tapi tahu-tahu okok lah. Apa hukumnya? Haram hukumnya, berdosa. Kalau ada laki yang macam itu, katuan berdosa. Kalau ada anak yang macam itu, katuan berdosa. Kalau ada kanti yang macam itu, berdosa. Mungkin saya mikir dong Allah keluar, tapi tak ada dusun awak, dusun orang. Dusun awak sama baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minum khamar, judi, persembahan untuk berhala, kemudian apa, mengundi nasib dengan anak fana, rijsum min amali syaitan, itu bagian daripada perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhilah, hindarkanlah, tinggalkanlah judi, mabuk yang ada di dusun awak. Nak narkoba lah bentuknya, nak minum bir lah bentuknya, nak minum tuak lah bentuknya, nak judi slot lah bentuknya, nak judi sen lah bentuknya, nak online lah bentuknya, nak offline lah bentuknya. Tinggalkan itu apa? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kalau nak beruntung, ya kau tadi tinggalkan khamar, tinggalkan judi. Ketika umat tangga tu nak aman, nak selamat, tinggalkan khamar, tinggalkan judi, dokok-dokok dengan Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Balik lagi Al-Quran. Kita beriman kepada kulitnya Al-Quran, tapi tidak beriman kepada isinya Al-Quran. Aqimus shalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Semayang kata Allah. Tak banyak yang ada semayang. Jarang nian saumalayang tu yang semayang. Jarang nian yang saumalayang tu semayang. Pasti ada yang tak ada semayang di dalam sauma tu. Laki semayang, bini tak semayang. Bini semayang, laki tak semayang. Laki bini semayang, anak tak semayang. Anak semayang, pembantu tak ada semayang. Iya betul? Iya betul? Anak semayang, bini semayang, laki semayang, pembantu semayang, tetangga tak ada semayang. Kono juga awak je. Al-Quran menyampaikan itu. Aqimus shalah, kojokan semayang, dirikan semayang. Ngapo awaklah semayang tat, tapi pangai masih macam ko. Tat awaklah semayang, tapi hidup masih saru. Semayang ko bukan untuk kayu. Semayang kok ada kanti yang bau-bau tobat. Kanti bau-bau tobat. Pai nak kumah soji ngajak kanti. Pai kumah soji, ai macam kali malim nian boloh. Pai semayang macam kali malim nian. Ingat posannya apa? Yang semayang itu bukan masalah orang tu alim atau tidak, tapi perintah semayang ko selagi berstatusnya muslim wajib inyo semayang. Jole. Kalau dalam kau jole lah, mudah-mudahan di luar jole juga. Amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian perintahnya dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan ke apa tadi? Untuk apa? Hudan linnas, petunjuk bagi awak, pelito bagi awak, lampu bagi awak. Supaya apa? Penolong ketika awak di dalam menjalani kehidupan dunia itu. Ngapo di dalam hukum Al-Quran itu ada hukum tajwid. Ketika tanda bonti,
ketika tanda laju-laju, ketika tanda sujud-sujud. Apa sebab? Itu sebuah pedoman di dalam hidup. Kalau nak aman menjalani kehidupan itu apa? Ikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, zikir supaya apa? Supaya hati tenang. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnul. Kalau hati itu nak tenang, kata Al-Quran apa? Zikir. Tapi zikir dusun awak ko Pak Ustaz, para alim, para ulama banyak macamnya. Apalagi afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau masih gigi satu masih aman. Masih aman, Cik. Masih gigi satu masih aman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi satu. Kapan nyanyi gigi dua dikit, mulai agak kacau dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyanyi gigi tiga, tambah koncang. Apalagi tu mawang mati. Tahu-tahu nak matui. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Apalah la ilaha illallah. Ada orang macam tu? Dah, di siko tak ada dusun orang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Dong ada kanak-kanak. Ai, ustaz tu dulu, imam tu dulu zikir la ilaha illallah. Tiba dia nawan orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tak ada sampai ke ujung. Hendaknya apa? Makanya zikir awak tadi tidak ada merubah kehidupan di dalam masyarakat. Gara-gara apa? Zikir kau dianggap main-main. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pesannya bagi yang muda-muda, bagi ibu-ibu yang muda-muda yang punya anak ketek, kalau majlis taklim jangan dibawa anak dulu. Ngapo? Gara tuan rumah minta dibacakan tahlil. Awak, anakku masih nyusu. Mohon maaf cakap, anakku masih nyusu. Jadi pernah suatu ketika Cik Ambo pun ngisi acara, tapi dusun lain. Ngisi acara, yang hadir itu apa? Ada yang muda-muda masih nyusuan anaknya. Iko minta tahlil. Posa nama yang nyusuan anak kau tadi duduk sebelah ambo. Hah? Kacau kau macam kau. Anaknya nangis. Iko tahlil. Tat kata tuan rumah, tolong bawa tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak ayu sebelah kau tadi nangis. Sebelah aku yang muda, sebelah aku ada nyai-nyai lah tua dikit, duduk sebelah ambo juga. Minta tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, nangis anak ayu kau tadi. Mulai gelisah ayu kau tadi macam mana cara. Duduk sebelah ustaz. Amo macam mana lah fikir amo ayu kau anaknya nangisnya ketek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai ayu kau gelisah buka kancing baju cik. Nah, kacau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nangis lagi anak ayu dari godang, tambah godang lagi ya. Akhirnya apa? Buka yang kedua. Ikut majlis taklim. Lah sudah. Mau katakan dengan bibi sebelah kau tadi. Tahu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anaknya tambah godang nangis tadi. Akhirnya apa? Dikeluarkannya yang semestinya tak dikeluarkannya waktu itu. Yo amo ustaz. Manusia biasa tak ditengok, penasaran ditengok berdosa. Akhirnya apa? Ambo katakan di sini dengan bibi kau, Dek, tolong tutup. Ambo jual rumah di tengah ni air susu. Susu kau tak ada tutup Kapan diajak cerita kau jago kamu. Akhirnya apa? La ilaha illallah. Dek, tolong tutup kita. Katuan tutup. Bibi sabola kau poka. La ilaha illallah. Kau galah bibi kau ngatuan ke dapur. Susu ustaz kau dah tutup. Oi bi, bukan yang ikut yang sabola kau mau katuan. Artinya apa? Ketika zikir
Jangan dipermainkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa itu terjadi? Perintah zikir itu kan perintahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menenteramkan hati batin. Kenapa zikir ikut dengan awak pribadi, tak ada merubah nasib, tak ada merubah tingkah laku, tak ada merubah ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala gara-gara zikir kau tadi ngambil banyak abai. Apalagi di malam mati ngambil banyak abai. Tak ada nak husuk nian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada. Biarlah dikit, yang penting husuk. Ikut dapat banyak bergelimuk-gelimuk. Iya pada. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Balik lagi ke nuzulul Quran. Jadi Al-Quran kata dia apa? Petunjuk bagi kita, hudan linnas. Petunjuk bagi manusia, bagi yang pelajar. Artinya apa? Pedoman sebagai di dalam hidup. Nah, bagi yang berdagang, ambil ayat masalah dagang, ada dalam Quran, ada. Bagi yang politik, pemimpin, ambil ayat masalah pemimpin dalam Al-Quran. Bagi yang di dalam rumah tangga, ambil ayat masalah rumah tangga. Bagi masyarakat, ambil ayat masalah masyarakat. Ketika ikut dijalankan sebagai pedoman hidup Al-Quran, maka selamatlah dunia, selamatlah pula alam akhirat. Nabi sampaikan dalam hadisnya, zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Nah, ngapa Quran itu diturunkan pakai bahasa Arab? Ngapa tak ada pakai bahasa Indonesia? Nah, ngapa tak pakai bahasa dusun awak? Karena pertama apa? Nabi itu orang Arab dan bahasa surga itu bahasanya Arab. Nah, jadi nak orang mana pun baca Quran itu tetap pakainya bahasa Arab. Nadanya pun tetap ke Araban. Jangan awak orang Jawa, mohon maaf, pakai nada Jawa. Awak orang Palembang, tak tahu nak ubah huruf kau menjadi orang Palembang. Waduha jadi waduhe. Tidak jadi. Biarlah ngaji kau tadi terbata-bata. Tegaguk-gaguk ngaji kau posan nemu dengan yang belum bisa ngaji. Biarlah tegaguk-gaguk, masih dapat pahala. Biarlah tegaguk-gaguk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfan. Ambo kata Nabi tidak ada mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Berarti alif lam mim 3 huruf. Sebuah huruf itu 10 pahalanya ketika di bulan Corai. Berarti alif lam mim 30 dapat pahalanya. Dan itu dihadiahkan untuk orang tua yang meninggal dunia. Anaknya mendapat pahala, orang tuanya pun mendapatkan pahala. Biarlah tegaguk-gaguk. Wa yatata'u fi qiraatil Quran, kata Nabi. Walaupun dia tegaguk-gaguk, maka dia tetap mendapatkan pahala di dalam baca Al-Quran. Baca alam tarokai, lego de alam. Dah sampai kau juang alam kau tadi. Apa dapat pahala? Dapat pahala juga je. Sekali alam lah 30. 2 kali di alam kau tadi lah 60. Lego di alam tiba di guru tadi marah. Lapona guru tadi. Makanya ambo tu dah nak ngajar yang budak-budak. Mau ngajar orang yang tua-tua. Apa? Sonang. Kalau ngajar yang budak-budak kau lego di alam mereka. Yang tua-tua banyak aiko orang dusun awak, anak-anak umur 50 tahun tak bisa baca Quran. Banyak anak-anak simpang buki umur 50 tahun tak bisa baca Quran. Bukan anak-anak lagi, pokok ada tahu ngaji sudah anak-anak. Macam mana tak? Keajaiban Al-Quran itu apa? Sampai aiko awak dah ada yang namanya menghafal surah Al-Fatihah itu. Pasti hafal Al-Fatihah itu. Dah ada sejarahnya orang tu, kecuali masih budak-budaknya ngapal Al-Fatihah. Kalau nyolah tua, dah ada payah hafal ngapal Al-Fatihah tu. Iya berak?
Ngapa? Ikolah keajaiban mukjizatnya daripada Al-Quranul Karim iko tadi. Artinya apa? Hiasi rumah awak dengan Al-Quran, terutama bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Galak mau ngisi pengajian rumah ibu-ibu tu, ada di sudut rumah itu lemarinya elok nian. Entah itu dari jati, entah itu dari apa, entah lunas pulun kredit eloknya lemari itu di sudut ya. Dalam itu ada Al-Quran. Tersusun di DT tingkat 1 Al-Quran, tingkat 2 tas, yaitu pecah bola. Lengkap pokok iya pada. Dah ada di siko, sitin. Siko sama wae. Artinya apa? Quran tu cik masih elok ni yang terpampang di lemari tu. Balik kelak tengok rumah awak, Quran awak kau masih rapi tak tersusun di lemari. Kalau Quran itu masih rapi dalam lemari itu, menandakan isi rumah tu jarang buka Quran. Menandakan isi rumah tu jarang buka Quran. Ngapa? Quran tu masih elok nian. Kalau umat tu galak macam Quran, Qurannya tu lalu lusuh. Itu menandakan isi umat orang tu galak macam Quran. Galak mau sampaikan, kalau nak hatam Quran, kau jauhlah 20 Ramadan pertama. Kalau lah masuk 10 terakhir, terutamanya ibu-ibunya sibuk. Kalau lah masuk 10 terakhir, sibuk. Berjamaah pun kadang tak sempat. Ngapo? Lotiah, ngapo? Muek jodah. Kalau masih 20 pertama, kau jalan target ikut sebanyak-banyaknya. Tapi kau tadi macam Quran kau pakai sogo, tak bisa lah mati baik tak? 10 terakhir, ikut 7 boleh. Berarti tinggal 3 boleh hari lagi. Hari ayo. Jodah aku lah banyak teposan. Rencana lah banyak. Ketika iyo bang, awal ikut cik, banyak masyarakat tambah nak doko ayo, tambah koncang mencari. Kalau lah orang Subamuki kata tadi, dari malam pertama tarawih itu sampai malam itu ramai, aman. Tapi kata tadi tak, cuma seminggu pertama baik ramai. Dah masuk minggu kedua, minggu ketiga, mulai sepi. Dan kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aitan inyo sunnah juga tarawih ko. Betul, tarawih itu hukumnya sunnah juga. Pertanyaannya, awak sampai tak dengan Ramadan tahun depan? Anggap itu Ramadan terakhir bagi awak. Kalau menganggap itu bulan poso terakhir bagi kita, seolah-olah sogi Ramadan tahun depan itu tak dapat. Sesuai dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Perbuatlah untuk dunia seolah-olah hidup selama-lamanya, tapi perbuatlah untuk akhirat seolah-olah mati sogi. Artinya apa? Perkara dunia tak dapat hari ko bisa ditunda sogi. Tak ada dapat moli bulan ko bisa bulan depan, tak ada berdosa. Tapi kalau perkara akhirat, tak ada poso tahun ko, ngaruk tahun depan berdosa. Iyo kalau nyawa sampai. Kalau tak sampai, katanya ketika Nabi SAW peristiwa Isra wal Mi'raj itu apa? Nabi nampak orang itu, mudah-mudahan yang tak ada poso dongau sowo itu. Nabi itu nampak dalam neraka, orang itu kepalanya di bawah, kakinya ke dete, digantungkan, dan kulitnya dikulian idui-idui. Ditanya dengan Nabi SAW dengan malaikat Jibril, "Ya Jibril, tamsil apa itu Jibril? Perumpamaan apa itu Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ikolah perumpamaan bagi umatmu yang tak ada poso bulan Ramadan. Kepala ke bawah, kaki ke dete, digantung di idui-idui, kemudian dikulian idui-idui. Sebagai apa? Hukuman, ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan. Boleh hanya ada puasa kalau jantan tu cuma 2 halangan. Pertamanya uzur syar'i, sakit atau musafir. Kalau batino tu boleh hanya ada puasa apa? Banyak halangannya. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga hamil,
Yang keempat menyusui. Yang kelima melahirkan kau tadi. Musafir ataupun sakit boleh ya. Jadi kalau ada laki awak atau anak jantan awak, menantu awak dak ada poso bulan Ramadan, tengok sakit dak, musafir dak, ada di rumah tengok mungkin head. Aitat ini gawe bohe. Ugal zaman sagi ya, berperang. Nabi Muhammad tu perang Badar. Perang yang paling godang. Bila Ramadan. Aitat ini Nabi, awak bukan Nabi. Betul, karena kita bukan Nabi kau tadilah. Nabi itu nyolah dijamin surgonyo lagi poso. Awak kira-kira, bu, kalau mati malam ko, kira-kira dokok ke surga apa dokok ke neraka? Surga. Yakin? Memang ibu-ibu tu luar biasa. Pengajian majlis talim paling banyak ibu ibu. Arisan Yasin paling banyak ibu Jamaah Duma Soji paling banyak ibu Yang padik melawan laki paling banyak. Kapan tersebut itu maya? Betina tu tugasnya cuma ciek kata Al-Quran apa? Taat dengan laki. Tak ada yang lain, cuma taat dengan laki. Ketika nyo taat dengan laki, puasa bulan Ramadan, semayang 5 waktu, menjaga kehormatannya, kemudian taat dengan laki, maka masuk surga lewat pintu mana baiknya nak masuk. Aitat laki kau dah ada semayang, ayo kalau laki dah semayang yo cipak. Laki dah ada poso, yo dah masak. Ikut kadang laki dah ada poso, basiapan pula minuman pagi hari tu. Babungku ya nasi laki kau nak pergi begawe. Laki dah ada poso, posannya dengan ibu-ibu. Kalau ada laki awak yang dah ada poso atau anak awak dah ada poso, tu nya minta bungku yang nasi. Bungku yang nasi tadi, suruhnya pergi begawe. Ibu-ibu dapat dosa dak, dapat 2 dosa yo. Ali'ana ta'alal maksiyah kanal maksiyah. Ada di siko? Dak, di siko ada aman. Siko taat ahli surga. Amin. Ali'ana ta'alal maksiyah kanal maksiyah. Saling tolong menolong dalam maksiat itu sama macam melakukan maksiat. Ketika bulan poso, laki dah ada poso, ini dah ada uzur syar'i, minta buian makan dengan awak, wajib awak bantahnya. Jangan nondak dituwian. Kalau dituwian apa? Awak dapat dosanya juga. Aitat tukang begawe rumah laki minum dak poso. Tukang begawe rumah awak fasilitasi kau makannya, kau minumnya, samu awak dapat dosanya juga. Jadi macam mana? Dah usah manggun bulan poso. Macam mana tak ada manggun bulan poso nang aja target ayayo supaya ayayo kau elok umah kau tadi. Iya bedak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintahnya Al-Quran itu apa bang? Ramadan. La'allakum tattaqun, agar menjadikan orang yang bertakwa. Ramadan cuma ciek pendidikannya apa? Mencetak kita menjadi orang bertakwa. Kalau selama bulan Ramadan taat dengan Allah, setelah Ramadan harus taat dengan Allah. Kalau bulan Ramadan ajin sarokanya, setelah Ramadan ajin sarokanya. Bulan Ramadan akor dengan tetangga, setelah Ramadan akor dengan tetangga. Tapi kalau bulan Ramadan lah taatnya, pas lepas Ramadan dah ada taat lagi, gagal Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang di dalam hidup, menjalani hidup masyarakat hariko, yang paling saru itu apa? Masalah ekonomi yang diadukkan masyarakat. Sementara Al-Quran itulah disampaikannya dengan turunnya Al-Quran itu apa? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kadang ikut tadi menandakan, bu, cie ikut yang paling penting menandakan awak beriman kepada Al-Quran atau tidak. Tapi kadang kita masih ragu-ragu dengan Al-Quran. Ngapo? Galak, mohon maaf cakap. Kadang laki ya percaya soki kau datang dari Tuhan, tapi bini ada percaya.
laki yakin kalau soki bakal ada jalan soki, tapi bini tak ada yakin. Nah, awak beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Sesungguhnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Sesungguhnya hewan melata pun berjalan di bumi itu ada sokinya dijamin oleh Allah. Nyamak kita manusia tak ada dijamin soki kita dengan Allah. Kita beriman kepada Al-Quran tapi meragukan isi daripada Al-Quran. Contohnya apa? Meragukan soki kita kalau bukan datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hikmah daripada nuzulul Quran ada 4 macam ikut tadi. Hikmahnya nuzulul Quran dari apa? Yang pertama, untuk meyakinkan, membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menguatkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Sesuai peristiwa-peristiwa yang turun, itu Al-Quran itu turunnya secara beransur-ansur. Kemudian apa? Untuk menyerang orang-orang kafir ketikanya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, turunnya Al-Quran itu beransur-ansur, bertahap-tahap apa? Untuk mempermudah menghafal dan memahami Al-Quranul Karim. Sangat beruntunglah orang-orang tua yang punya anak yang hafal Al-Quran. Apa sebab? Ini bisa membawa orang tuanya masuk ke dalam neraka. Kalau orang tua yang punya anak yang hafal Al-Quran, anaknya bagikan mahkota di kepala orang tuanya. Bagi awak yang tak bisa, bantu pesantren-pesantren yang menghafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya dapat juga bagian syafaat daripada orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ikut dulu dapat mau sampaikan. Dah ada banyak, tapi ikut tadilah. Jangan beriman kepada Al-Quran baik tanpa beriman kepada isi Al-Quran. Bukti kita beriman kepada Al-Quran, laksanakan apa yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Mungkin ini kalau dulu dapat mau sampaikan, dan masuk untuk menggurui, dan masuk untuk mengajarkan, dan masuk untuk menyinggung, tapi cuma menyampaikan pesan-pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan terakhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran kelak datang hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran itu. Artinya apa? Bulan Ramadan, mari gunakan sebaik-baik mungkin sisa-sisa Ramadan itu untuk kita dokokkan diri kita dengan Al-Quran, karena kita tidak ada jaminan untuk bisa basuh lagi dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan yang hadir, mudah-mudahan keluarga yang tidak ada hadir diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita yang hadir, mudah-mudahan segala dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Akhir wa kalam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.